Halo teman Biner, selamat datang kembali di channel Biner Media Teknologi. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mendirikan PT secara mandiri. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu syarat apa saja jika merujuk ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11. Nah, untuk syarat yang harus teman Biner ketahui ada sekitar 6 syarat yang wajib diikuti, yaitu yang pertama, kamu bisa mendirikan PT meskipun hanya satu orang saja, dengan catatan PT perorangan ini berlaku bagi usaha berskala mikro dan juga kecil. Yang kedua, jika sebelumnya status badan hukum diperoleh setelah putusan Kemenkumham, kini kamu harus menunggu sampai mendapat bukti pendaftaran yang diterbitkan Kemenkumham. Yang ketiga, modal dasar sebagai syarat mendirikan PT dihapuskan. Dengan begitu, pengusaha akan lebih mudah mendirikan PT guna mengembangkan bisnisnya. Yang keempat, TDP dihapuskan dan beralih ke NIB semenjak sistem OSS diberlakukan. Nomor 5, perizinan akan dibagi ke dalam 4 kategori berdasarkan risiko usaha, mulai dari yang berisiko rendah, menengah tinggi, dan berisiko tinggi. Nomor 6, bagi PT perorangan atau usaha mikro dan juga kecil tidak diwajibkan memiliki AMDAL, namun digantikan dengan SPPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Setelah semua syaratnya beres, selanjutnya teman Biner bisa lanjut ke tahap berkas yang dibutuhkan seperti NPWP penanggung jawab PT, fotokopi KK penanggung jawab, fotokopi EKTP pemegang saham, surat keterangan domisili lokasi PT yang diterbitkan oleh RT RW setempat, dan foto gedung yang akan dijadikan kantor tempat beroperasinya PT tersebut. Udah itu, teman Biner bisa langsung aja ke prosedur mendirikan PT-nya, yaitu yang pertama, mempersiapkan nama PT. Nah, perlu diketahui juga, dalam mempersiapkan nama PT tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan maupun fakta umum. Nama belum digunakan secara legal dan tidak sama dengan nama dari perseroan lainnya. Tidak mirip atau menyerupai nama lembaga internasional, lembaga hukum, maupun lembaga pemerintah, kecuali dengan seizin lembaga yang bersangkutan. Ditulis menggunakan huruf Latin. Nama PT sesuai dengan tujuan dan juga kegiatan operasional dari PT tersebut. Yang kedua yaitu lokasi PT. Teman Biner harus mencantumkan alamat lengkap dari PT yang akan didirikan. Alamat tersebut harus sama dengan lokasi di mana operasional PT berjalan. Apabila ingin melegalkan usaha ke dalam bentuk PT tetapi belum memiliki tempat, dapat mendaftarkan virtual office. Dengan syarat, kegiatan operasional tidak melanggar ketentuan atau peraturan ketetapan. Perlu diperhatikan juga bahwasanya di beberapa kota besar Indonesia, aktivitas harus sesuai dengan pembagian zonasi yang ditetapkan oleh Pemda setempat. Nomor 3, menentukan visi misi usaha atau PT. Visi misi atas usaha teman Biner akan sangat berpengaruh pada tujuan mendirikan PT nantinya. Visi dan misi perusahaan hendaknya sesuai dengan KBLI. Alasannya agar ketika akan mengembangkan model usaha yang ada tidak akan melalui banyak kendala. Nomor 4, menunjuk pengurus. Pengurus dalam PT terdiri dari Dewan Komisaris dan juga Direksi, di mana direksi sebagai pelaksana teknis, sementara komisaris yang memantau kinerjanya dan perkembangan usaha. Nomor 5 yaitu membuat akta notaris. Penting sekali untuk membuat akta notaris atas pendirian PT setelah data-data di atas lengkap. Notaris tidak harus satu wilayah dengan lokasi usaha. Hal terpenting sudah mempunyai SK pengangkatan, sudah disumpah, sudah terdaftar di Kemenkumham. Selanjutnya, notaris akan menginput data untuk mendirikan PT ke AHU yang telah terintegrasi dengan OSS. Nomor 6, mengesahkan status badan hukum.
Mengacu pada peraturan terbaru berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, maka status badan hukum bisa didapatkan PT usai mendaftar kepada Menteri. Nomor 7 yaitu mengurus izin usaha. Tahap akhir yang harus dilakukan sebelum PT Teman Bina dapat beroperasi, urus izin operasional dan komersial dari PT tersebut. Perizinan ini harus diurus secara online via OSS. Dengan begitu, para pengusaha akan lebih mudah melakukan perizinan karena semua jadi satu di OSS. Teman Biner hanya perlu membuat akun di OSS untuk mendapatkan NIB. Setelah itu bisa langsung mengurus perizinan sesuai dengan kegiatan usaha dari PT yang didirikan. Nomor 8 yaitu pengumuman berdirinya PT. Setelah badan hukum diterbitkan, maka Teman Biner harus mengumumkan pendirian perusahaan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan salah satu surat kabar. Nomor 9, administrasi dan tata kelola perusahaan. Mengatur administrasi perusahaan termasuk pembuatan ADART perusahaan. Selain itu juga ikut untuk menetapkan direktur, komisaris, dan pengurus perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, Teman Biner, itulah prosedur pendirian PT secara mandiri. Jika perlu konsultasi tentang digitalisasi bisnis, jangan sungkan untuk menghubungi kami di www.binerteknologi.com atau di kontak 0822 6265 1873. Terima kasih.